Jadi pergantian tahun itu, tahun sesudahnya itu lebih rusak dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ada riwayat ketika Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik itu adalah khadimnya Rasulullah. Jadi pembantu Rasulullah. Pembantu khadim yang terbaik dan menjadi mufassir yang terbaik di zaman Rasulullah. Dalam keterangan man khodam khodam, siapa yang melayani maka dia akan dijadikan pimpinan. Khodam bukan khudima. Nah, kalau yang melayani maka dia akan dilayani. Orang yang melayani maka dia akan dijadikan pimpinan. Seperti Sayyidina Anas bin Malik, ketika beliau berkhidmat pada Rasulullah maka dijadikan sebagai seorang pemimpin dari kalangan mufassir-mufassir yang ada di saat itu. Karena khidmahnya beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau khidmah apa aja, khidmah di majlis, khidmah kepada habaib, khidmah kepada ulama, udah pasti itu. Man khodam khudima, man khodama khudima, man khodam khodam. Siapa yang melayani maka dia akan dilayani. Siapa yang melayani maka dia akan dijadikan pemimpin, pasti itu. Itulah rumus alam lah, bahasanya begitu. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ketika ditanya oleh Sayyidina Zubair bin Adi kala itu, dengan beberapa sahabat mengadu kepada Sayyidina Anas bin Malik tentang perilaku Hajjaj bin Yusuf Asy-Syaqafi, gubernur yang kala itu menjabat sebagai gubernur khalifah Bani Umayyah. Jadi orangnya keras kepala, zolim, senang dengan pertumpahan darah. Nah, Zubair bin Adi dengan beberapa sahabat mengadu kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, isbiru, sabarlah. Kenapa? Fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi syarrun ba'dahu hatta talqaw rabbakum. Jadi kata Sayyidina Anas, bersabarlah karena sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman yang mana zaman sesudahnya itu akan lebih rusak, terus saja begitu. Bergantian tahun, zaman sesudahnya itu akan lebih rusak. Tahun kemarin lebih rusak, tahun ini rusak, tahun depannya begitu terus, hatta talqaw rabbakum, sampai kamu berjumpa dengan Tuhanmu. Berarti sampai hari kiamat agak pernah beres ini zaman. Begitu. Beres-beresnya nanti setelah dipimpin oleh Al-Imam Mahdi Muntazor. Selesai. Begitu nanti selesai wafat beliau, diteruskan oleh Nabi Isa 40 tahun. Setelah itu rusak lagi. Rusak sampai hari kiamat. Nah, jadi begitu. Jadi setiap pergantian tahun, tahun yang sesudahnya itu lebih rusak dari tahun sebelumnya. Nah, sami'tuhu min nabiyyikum, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku mendengar ucapan ini dari nabi kamu sekalian. Jadi Rasulullah bersabda itu didengar oleh Sayyidina Anas bin Malik. Jadi setiap pergantian tahun begitu. Tahun sesudahnya itu akan lebih rusak. Besok begitu lagi, tahun depan begitu lagi, tahun depan begitu lagi. Nah, siapa yang diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala, ketika zaman sudah rusak begitu, mereka yang arafadinahu, semakin mengenal agama Allah, kemudian fajahida bilisanihi wa biqalbihi, kemudian dia jaga lisan dan dia jaga hatinya, udah selesai. Itu yang udah paling enak hamba-hamba Allah Ta'ala. Nggak ngambil pusing urusan orang, bodo amat. Begitu. Orang mau bagaimana kayak aneh mau punya keluarga, urusin bini, urusin anak, selesai udah. Nyari rezeki yang halal, ngaji, selesai, udah paling enak begitu hidup. Karena memang begini, dia dengerin kabar berita yang nggak jelas, ya, berita-berita bohong, hoak, macam-macam di medsos. Kalau kita nggak ada tabayun kan cepat banget kepengaruh kitanya. Nah, jadi Muharram ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan. Dalam Quran Allah katakan, inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan, salah satunya adalah bulan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram,
kemudian satu yang menyendiri yaitu bulan Rajab. Nah, Muharram di tanggal 10 Asyura itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat teristimewa yang Allah berikan kepada para nabi-nabinya kala itu. Jadi tahun Muharram, bulan Muharram itu bulan yang menetapkan adalah Allah Ta'ala, bukan para nabi, bukannya sahabat. Jadi jauh sebelumnya ketika Allah ciptakan langit dan bumi, pada hari itu Allah tetapkan 12 bulan. Jadi yang menetapkan Allah, bukan para nabi-nabi. Nah, di hari 10 Asyura itu ada keterangan hadis afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Jadi lebih utama puasa setelah Ramadan adalah syahrullahil Muharram, yaitu puasa di bulan Muharram 10. Berarti jatuhnya besok hari Senin kalau nggak salah ya. Insyaallah hari Senin, tanggal berapa tuh? Tanggal 8. Tanggal 8. Dan itu sangat teristimewa. Dulu orang-orang Yahudi ya, mereka puasa. Kenapa? Karena meraih Yaumun Azim. Kalau mereka bilang Yaumun Azim itu hari rayanya mereka. Kenapa? Karena Nabi Musa diberikan keselamatan oleh Allah dari kejaran-kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian juga Nabi Ibrahim ya diselamatkan oleh Allah dari bakaran Raja Namrud pada tanggal 10 Muharram. Diangkatnya penyakit Nabi Ayyub alaihissalam itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi Yunus begitu juga, dikeluarkan dari perut yang ya ikan tuh sampai dilempar begitu, itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian ini bumi yang tadinya banjir bah di zaman Nabi Nuh itu reda selama 7 hari 7 malam banjir. Setelah itu reda pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi sangat istimewa hari Muharram itu. Makanya ulama menganjurkan kepada kita nih di bulan Muharram hendaklah menjalankan puasa. Kemudian apalagi? Sol puasa, sholat, nyambung silaturahmi. Itu ajaran ulama-ulama kita dulu. Di tanggal 10 bulan Muharram, zur aliman, kunjungin orang-orang alim, ziarahi orang-orang alim di tanggal 10 daripada bulan Muharram. Ada 12 amalannya itu. Amalan di hari 10 daripada bulan Muharram atau hari Asyura. Kemudian nengokin orang sakit, jenguk orang sakit. Kemudian dianjurkan juga memakai waktihal, artinya celak apa nih? Celak mata. Ya, sifat mata. Ya, pakai sifat mata. Kemudian apalagi? Wa masra'ul yatim, mengusap kepala anak yatim. Wa tasaddaq wagtasil, dan bersedekah mandi di hari Asyura. Tuh, sedekah, banyakin sedekah. Di hari Asyura anjurannya begitu. Jadi momennya berbagi di hari Asyura. Usap kepala anak yatim, jangan diusap doang. Langsung usap baik. Usap doang, usap ya, nyenengin anak-anak yatim di hari itu. Kemudian sedekah, kemudian wagtasil, mandi. Kenapa ulama menganjurkan begitu? Banyak keterangan-keterangan dari ulama. Kenapa? Karena di hari Asyura itu air Zam-Zam diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengalir ke sumber mata air yang ada di muka bumi ini, khusus 10 bulan Muharram. Makanya wagtasil, kata ulama, disuruh mandi. Jadi mandi ya, dia mandi mau 7 kali mandi kayak ya, 7 malam 7 hari 7 kali mandi maksudnya, sore mandi, malam mandi, pagi mandi, siang mandi, begitu. Apa-apa. Kenapa? Karena memang momennya tuh. Jadi air Zam-Zam itu diizinkan oleh Allah untuk mengalir ke sumber mata air. Ya, insya Allah di sumber mata air yang ada di rumah kita nyambung mudah-mudahan. Gitu, ya. Jadi disuruh mandi biar sehat gitu. Ya sehat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakit ya. Terus apalagi tuh? Wagtasil, memotong apa namanya, kuku, taklimul azfar. Jadi memotong kuku dianjurkan juga tuh.
Dimotong kuku, kemudian baca ininya suratul Ikhlas bi alfi marratin. Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Itu dianjurkan. Ya, hari Asyura. Jalanin tuh. Mudah-mudahan jadi konglomerat ente. Jadi semuanya itu ya puasa dijalanin ya kan, sedekah, nantunin yatim, apalagi tuh zur aliman, ziarahin orang-orang alim, ulama-ulama, tuh sedekah, mandi, baca surah Al-Ikhlas 1000 kali, ya Allah. Insyaallah jadi konglomerat dah. Harapan Kanzul Arsy. Gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat sedikit. Ya, jadi kita ya puasa, Nabi puasa. Itu. Orang-orang Yahudi juga puasa, cuman yang membedakan Tasu'ah 9 daripada bulan Muharram. Biar ngebedain dengan puasanya orang Yahudi. Nah, Nabi mau puasa kala itu cuman nggak mendapatkan kesempatan, beliau keburu wafat. Keburu meninggal dunia, tapi sudah menyampaikan hadis riwayat dari Siti Aisyah ya, menganjurkan kepada sahabat untuk berpuasa di hari 9, namanya makanya dibilang Tasu'ah. Tasi' artinya 9. Jadi 9 sebelum 10 Muharram puasalah terlebih dahulu untuk membedakan puasanya kita dengan puasa orang-orang Yahudi. Allahu a'lam bishawab.